Di video kali ini kayaknya gua punya produk gimbal smartphone yang cocok banget buat orang Indonesia. Kenapa? Karena murah dan fully featured. Fiturnya banyak banget. Dan sebelum kita mulai, kita harus bumper dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue kedatangan dua buah gimbal smartphone yang menurut gue menarik banget. Karena kalau dari fitur-fitur yang dikasih tahu ke gue, kayaknya itu cukup menjanjikan. Gue sampai kayak mastiin ngeliat di website-websitenya, dan memang fitur-fitur yang ada di listnya menurut gue itu bakal menarik banget. Dan ini adalah gimbal smartphone dari brand yang cukup baru sebenarnya di telinga gue. Paling nggak kalau kalian udah tahu ya it's okay juga. Cuma di telinga gue masih baru banget. Karena dia punya brand dengan nama, dia nggak ditaruh depan lagi nama brand, ada logonya gitu ya. Dan kalau kita nggak kenal kan kita nggak tahu ya. Tapi ini dia brandnya bernama Auchuan gitu ya. Gua coba untuk searching juga di YouTube, itu banyak banget penyebutannya, agak kesulitan gitu ya, berbeda-beda. Tapi ya itu, di sini gua akan menyebutnya Auchuan aja kali ya. Auchuan. Jadi namanya mungkin agak kurang catchy gitu ya, atau mungkin orang malah jadi catchy banget, jadi kepo, apaan gitu ya. Tapi balik lagi, karena ini produk budget, kita akan lihat apakah dia bisa memenuhi janji-janjinya. Karena dengan harga yang sangat affordable, ini menarik banget. Nah, di sini ada dua gimbal. Yang pertama ini ada Auchuan Smart XR dan juga Smart X Pro. Dimana punya fitur yang agak berbeda. Yang Smart X Pro ini bener-bener kaya akan fitur banget yang nanti kita bakal cobain banget. Dan mungkin kita lihat dulu ya dari packing belakangnya. Kalian bisa lihat nih, kayak list feature-nya dia lumayan berbeda gitu kan jumlahnya di sini. Dan ada beberapa hal yang menurut gue cukup berbeda dan cukup menarik. Kayak di sini dia pakai replaceable battery di kedua gimbalnya. Cukup menarik karena kebanyakan gimbal sekarang udah built-in baterainya. Pro dan kontra untuk beberapa orang, termasuk gue biasanya udah nyaman-nyaman aja pakai yang udah built-in battery. Tapi banyak juga user yang mengeluhkan kalau misalkan kita pakai replaceable battery, kita bisa tinggal ganti baterai aja ketika baterainya habis, nggak nunggu dicas dulu. Jadi ya itu preferensi masing-masing, tapi cukup menarik. Dan dua-duanya udah membawa layar OLED, udah disertai dengan aplikasi yang harusnya cukup membantu juga dalam produksi kita. Sama kalau untuk yang Pro ini menarik banget karena kalian bisa lihat gambarnya di sini, dia ada modul lampu gitu di sisi belakangnya, ada kayak semacam V-Light, sama dia diklaim itu bisa wireless charging. Nanti kita coba. Oke, sekarang kita langsung aja unboxing biar videonya juga gue berharap nggak usah terlalu lama ya. Yuk, untuk harga, karena ini gimbal smartphone budget, jadi ini salah satu elemen yang penting juga, jangan sampai gue nggak sebut. Untuk harga Smart XR ini dia dijual Rp1.099.000, jadi 1099. Sedangkan kalau yang versi Pro-nya ini dengan beberapa fitur yang lebih tinggi juga, dia dijual seharga Rp1.199.000 gitu. Jadi beda 100.000, dan nanti kalian yang nilai lah gitu ya, worth it atau enggak. Sekarang kita lihat packagingnya sih cukup colorful ya, gue suka, dan agak niat juga. Di dalamnya masih ada kardus lagi dengan printan teks gitu ya. Dan kita lihat, ini dia Smart XR, kita dapat buku manualnya. Dan sebenarnya menarik loh, karena kalau kalian perhatikan dia ternyata bisa dilipat gitu ya. Dia foldable, yang buat dibawa-bawa harusnya gampang banget. Nih akan gue geser biar kelihatan produknya dengan jelas. Dan build quality-nya gue salut, cukup solid gitu ya. Karena gue udah nyoba juga beberapa gimbal-gimbal HP murah gitu kan, dan gue cukup salut dengan build quality dari si gimbal ini. Walaupun kita belum pakai lama ya, ini juga baru unboxing, cuman agak keset tapi di situ ya. Cuman dia nggak pakai locking mechanism gitu. Kalau dibuka ya udah tinggal gitu, tek. Jadi agak kesetnya sih agak-agak ngeri ya. Kalau dibandingin DJI, mungkin DJI kayak lebih klak gitu ya. Cuman build quality-nya sih oke loh. Lalu di dalam kotaknya kita juga pastinya dapat mini tripod buat kalau mau diberdiriin.
Lalu kita dapat kabel USB Type-C juga. Jadi walaupun dia removable battery, harusnya dia tetap bisa dicas pakai USB Type-C ya. Jadi harusnya win for all gitu ya. Win-win for everybody, win-win solution ya. Pokoknya itulah. Dan mungkin ini gue pasang dulu sebelum kita unboxing yang selanjutnya. Oke, gue baru nyadar, ini pas gue mau ngeletek si ininya ya. Mungkin kalian dari tadi udah nyadar ya, tapi dia di tengahnya bolong. Ini jadi tempat joystick, dan joysticknya ternyata copot. Apakah ini pertanda yang kurang baik? Kita tidak tahu, tapi mungkin memang nggak tahu ya, tapi agak aneh juga gitu. Cuman buat lepas plastiknya sih memang lubangnya nggak begitu gede ya. Jadi mungkin joysticknya memang datang terpisah gitu, kita nggak tahu. Tapi kalau kita pasang, coba pasangnya nggak ribet sih, dan dia tetap berfungsi dengan normal. Harusnya dipencet-pencet juga normal. Sama gue harus ngetes karena dia datang tiba-tiba joysticknya udah copot. Gue harus ngetes kita gini. Paling nggak gue harus tahu kalau dia tidak akan jatuh karena guncangan gitu ya. Oke, harusnya aman sih. Tapi dia fiturnya lumayan loh. Maksudnya kalian bisa lihat dia ada fokus puller gitu ya untuk ngatur fokus. Jadi kayak gimbal-gimbal DJI yang udah kelas tinggi gitu. Jadi di sini ada fokusnya, dan ini juga ada untuk ngezoom. Dia juga ada support aplikasi, nanti kita cobain, tapi kita akan cobainnya sambil pakai yang ini ya, yang gue lebih excited karena fiturnya lebih banyak. Dan ya, kita taruh dulu dan kita buka yang X Pro. Nah, ini gue yang lebih excited karena fiturnya gokil. Dan dia aplikasinya udah ada ya. Gue sih udah download tadi buat jaga-jaga. Takutnya kalau download pas bikin video lama gitu kan. Dan sama. Yang ini dia warnanya abu-abu. Tapi sama, dia bisa dilipat juga. Gue sih merasa kayak agak lebih gede ya posisi kelipatnya. Armnya kayak lebih gede gitu apa enggak? Atau perasaan gue doang. Tapi ya kurang lebih kayak gitu. Nah, ini joysticknya udah ada, dia nggak kayak yang tadi, tapi ini sih harusnya aman. Nah, ini yang versi X Pro sama ya, kurang lebih dia juga ada si wheel-nya ini, focus wheel, yang dia kayaknya nggak bisa dipencet sih. Lalu dia terlipat juga. Nah, yang ini dia klemnya lebih proper nih. Gitu, kuncinya ada suara cekrek-cekrek kayak gitu. Jadi nggak kayak yang tadi agak seret gitu kan travelnya. Nah, di sini lebih proper kayak DJI lah gitu. Lalu sama kita dapat mini tripod sama kabel USB Type-C yang udah gepeng juga. Oke juga sih, dapat kabel USB Type-C-nya yang gepeng gitu. Lalu ini unboxingnya udah kita singkirkan aja kardusnya, dan nih, ini kita sambil pasangin dan kita akan coba. Oke. Di sini juga belum gua coba tadi ya, tempat baterainya dia kayak gimana. Gue pengen tahu sih bukanya. Oh, dia magnet doang loh. Simple, oke juga. Jadi nutupnya. Yang ini paling nggak dia magnet doang. Kita nggak tahu kalau yang ini. Yang XR tempat baterainya di bawah guys. Gitu. Jadi dia dari bawah sini. Ya balik lagi. Ini preferensi aja, kalau kalian mau ngecas pakai USB Type-C harusnya bisa-bisa aja gitu. Cuman kalau kalian yang dalam produksinya pengen bisa swap baterai gitu kan, punya baterai cadangan biar lebih cepat, ya ini jadi opsi yang menarik. Gue sih berharap ada baterainya ya, karena ini gue baru banget unboxing, semoga ada baterainya. Oh, ini juga, ini berasa soalnya. Mini tripodnya dia ada damper karet gitu ya, jadi dia enak nggak ngelecetin produknya gitu, jadi lumayan thoughtful lah. Walaupun kalau yang di atasnya sih ini build-nya rasanya plastik-plastik aja ya. Tapi di sini soft touch loh untuk tutup ininya. Jadi oke juga kalau kita pegang gini dia agak soft. Kalau ini, oh ini juga soft touch. Gue harusnya pay attention sama detailnya lumayan loh untuk gimbal sejuta gitu ya. Ini soft touch nih, yang warna hitamnya kalau kalian lihat agak beda ya. Kalau yang atas plastik, build quality-nya biasa, ini soft touch. Jadi buat di tangan tuh lumayan enak gitu, lumayan nge-grip oke banget. Dan kita coba pasangin iPhone gua. Dia ini menarik juga sih kalau gue perhatiin. Dia biar balance tuh posisi klemnya akan mendekati tombol-tombol, tapi dia nggak kena sama tombol. Tinggal lihat dari kamera atas deh. Tombolnya tuh nggak kepencet gitu karena ada sedikit
lobang gitu, ada gap, jadi tombol-tombol HP-nya tuh nggak kepencet. Cukup menarik, tapi HP-nya sih kena ya, nempel belakangnya, karena dia harusnya ada wireless charging dan itu harusnya ngaruh sih. Kita coba nyalain. Oke, dia langsung ready, kalian bisa lihat. Kita belum connect aplikasi juga ya, jadi dia harusnya kontrol-kontrolnya belum bisa, paling joysticknya aja, gitu kan, buat nengok-nengok. Nah, posisinya juga akan menyesuaikan. Cuman gue sih merasa ada yang miss itu trigger ya. Dia nggak ada trigger gitu. Atau kalau di gimbal HP mungkin hal yang umum ya. Cuman gue agak gatel aja gitu. Karena biasanya salah satu kontrol yang sering banget gue pakai adalah trigger gitu kan. Tapi dia kayaknya di joystick deh. Karena joysticknya kan bisa dipencet ya. Nah. Oh ini mode apa namanya, Vortex atau Inception gitu ya. Jadi dia kayak preset gitu ya, dia jalan sendiri. Nah ini lumayan sih. Dia ada layarnya juga dan di keduanya ada ya. Walaupun layarnya kecil sih. Ini kalian bisa lihat nih di atas. Layarnya kecil banget ya. Tapi lumayan ngasih info di situ. Mode L, kalau ininya gue tahan, dia jadi go. Mungkin untuk kayak sport gitu langsung ngikutin ya. Dan ya itu kalian sambil pelajari aja gitu ya mode-modenya. Lalu kalau klik 2 kali dia balik lagi ke tengah. Sama yang ini juga harusnya ada. Iya dia ada layar. Cuman kalau nggak nyala mungkin nggak terlalu kelihatan tapi ada layar di situ. Sama kecil juga. Tapi harusnya ngebantu karena ada indikator baterai juga dan untuk ngeliatin modenya tadi. Mode vertikal apa ya? Gue soalnya sempat nonton. Nah dia tombol recordnya kita klik 2 kali itu masuk ke mode vertikal. Gitu. Jadi keren banget. Dan mungkin coba tombol recordnya gue tahan. Kalau nggak salah ini buat ngaktifin wireless charging. Yap, dia melakukan wireless charging di situ ya. Jadi asik sih. Kita coba lampunya. Harusnya sih tombol record ditahan seingat gue. Oh, berarti gue salah. Klik tombol power guys. Gitu ya. Ya gue juga bisa lupa gitu kan. Tapi klik tombol power. Gue tadi nonton di YouTube soalnya ingetnya itu. Bukan yang terbaik sih. Karena gue ngeliat ada sedikit shift hijau ya. Ngeliat gak Ska? Agak sedikit shift hijau. Cuman yang paling penting dia jangan sampai flicker. Coba Ska di settingan lo shutter speednya agak ditinggiin ke 100 coba. 125, 250 aman. Jadi dia proper, dia nggak ada flickering. So far nih kita cobain tanpa aplikasinya ya. Sekarang kita coba aplikasinya dulu. Oke, ini gue udah masuk ke aplikasinya. Gue sambil record juga. Dan tadi ngaturnya cukup gampang ya. Ternyata cukup gampang gitu. Tinggal Bluetooth yang penting nyala. Terus dia ngedetect juga. Kita pilih dulu juga gimbal yang mau kita pakai gitu kan tipenya. Dan kita udah masuk ke aplikasinya. Gitu. Dan di sini kalian bisa lihat ya ada kayak settingan-settingan profesional gitu, ISO gitu-gitu. Coba kita lihat nih ada apa aja. Oke, ada Pro mode. Nah, itu dia. Settingan-settingannya bisa kita atur, shutternya dan lain-lain. Dan yang paling penting kita ngetes si ininya gerak atau enggak. Oh, dia bahkan bisa buat ngatur ininya loh. Jadi kalau kita lagi kayak pengaturan ini, dia bisa buat ya dial si pengaturannya. Kita coba ke ISO. Nah, tuh. Walaupun ya nggak terlalu responsif ngikutin ininya ya. Kayaknya lebih enak pakai touch aja gitu. Tapi oke sih. Ngatur fokusnya gimana ya? Fokus. Ah, ini dia. Manual fokusnya. Kita set. Terus ya kita liatin. Cuman ya nggak seresponsif itu sih memang. Gitu, jadi mungkin masih terkesan gimmicky untuk si ini, tapi berfungsi ya. Dan tadi nyetingnya gampang gitu. Coba balik lagi mungkin butuh pembiasaan karena nggak seresponsif itu. Lalu dia juga banyak nawarin fitur gitu harusnya. Kita keluar dari mode Pro dulu kali ya. Pakai mode biasa aja. Dia ada kayak mode apa ini? Kayak follow gitu kali ya. Fast tracking. Kita coba fast tracking. Apakah dia menyalakan? Ih, tahu ya? Langsung loh. Gokil. Ada barnya nggak, Ska? Gue nggak lihat soalnya. Ada. Oh, ada di muka gue ada ya. Dan langsung loh. Dan
cukup sigap, cukup responsif gitu. Apalagi ini di mode vertikal ya. Jadi ruang gerak gue sebenarnya cukup terbatas tapi wih, oke. Jadi dia menyediakan sistem yang cukup matang sebenarnya di situ. Jadi gue suka banget. Coba dia kalau nemu muka kayaknya langsung diikutin gitu. Kita coba. Sekarang coba muka lo. Wah, iya sih gokil sih. Gokil sudah sistemnya lo. Dia ada beberapa tracking juga di sini. Ini apa nih? Body tracking. Lalu ada object tracking. Kita lihat object tracking apakah dia berfungsi dengan baik karena gue punya objek di sini ya. Bedak rambut. Kita lihat. Apakah harus kita tap atau kita seleksi? Gokil. Sistemnya gampang banget dan langsung usable gitu, langsung bisa kepake. Jadi gue suka banget. Ini apa nih? Gesture control. Dia nggak ngeliat muka gue by the way. Mari kita aktifkan fast track dulu biar gampang. Oke, dia langsung ngeliat muka gue. Asik banget loh. Dan dia nggak record di situ. Kita coba record. Gokil sih. Gokil. Ini record, gini selesai record. Di stop nggak Ska? Di stop ya? Wih, sistemnya seamless loh. Untuk harga sejuta sih gila loh. Ini videonya kayaknya agak kepanjangan ya buat kita udik-udikan software, tapi gue salut banget dengan apa yang ditawarkan di sini. Mantap banget. Paling tadi buat ngelihat referensi di mana ya? Oh nih moves, kita coba. Nah, coba kita use. Dia kayak tutorial gitu. Ya jadi ini kayak mirip DJI OM gitu. Osmo Mobile gitu. Ada kita dikasih tahu cara syutingnya gimana, lalu hasilnya bakal kayak gimana. Jadi ini buat referensi tuh oke banget. Oh tuh ada pilihannya gitu. Dah. Gokil. Tapi serius, gokil banget. Bener-bener sistemnya untuk brand yang gua nggak pernah denger gitu ya. Gokil sih. Mungkin bakal ada pertanyaan gitu ya, Bang. Untuk kamera HP kan sekarang udah stabil-stabil gitu ya. Udah nggak perlu gimbal. Ada bahkan di iPhone action mode gitu kan. Cuma menurut gue tetap ada certain people yang bakal lebih prefer pakai gimbal. Kenapa? Karena ketika kita pakai gimbal, dia distabilin dari luar kameranya. Kamera tidak perlu processing stabilization yang biasanya mungkin ada issue wobble. Atau kalau di iPhone dengan action mode tersebut, dia bakal cropping gitu. Jadi kita nggak memanfaatkan keseluruhan sensor dan penggunaan gimbal menurut gue masih sangat make sense. Dan di sini gue nyobain paling nggak yang si X Pro ini karena yang ini kan fiturnya lebih sedikit ya. Tapi kurang lebih membawa fitur yang sama. Sistem juga dia bawa soalnya dia bawa sistem software yang sama, satu software dan so far puas banget gitu ya. Gue suka banget pakai gimbal ini. Paling segitu aja sih sedikit pembahasan dari gue. Semoga videonya nggak terlalu lama ya. Mungkin nanti dipotong-potong sama Eko gitu kan. Biar nggak terlalu membosankan. Tapi gue bener-bener salut gitu ya. Autentik banget gue nyobain sistemnya. Karena kalau kalian ingin ngikutin STMedia pasti tahu kita kalau nyobain gimbal tuh biasanya ada isu macem-macem gitu ya. Ketika impression sekalian baru unboxing. Sedangkan di sini bener-bener fluid banget. Experience-nya bagus. Untuk harga sejutaan gue bener-bener rekomendasiin banget. Bahkan menurut gue bisa untuk jadi alternatif dari gimbal-gimbal kayak DJI OM gitu ya. Yang harganya jauh lebih mahal dari ini gitu. Oke, paling segitu aja sih buat video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Sorry kalau agak kelamaan dan ya kalau misalkan ada kekurangan silahkan kalian kritik aja di kolom komentar gitu ya. Kalau kalian punya pertanyaan seputar gimbalnya juga silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.